Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semua. Jadi kita akan bertemu kembali di mata pelajaran geografi. Oke, jadi kali ini kita masih melanjutkan materi. Jadi masih melanjutkan materi yang berkaitan dengan dinamika litosfer. Kayak gitu. Jadi babnya masih sama, cuma ini subbabnya beda lagi. Yaitu nanti kita akan belajar tenaga eksogen. Nah, apa itu tenaga eksogen? Ya nantilah kita keep dulu. Oke, baik. Sebelum dimulainya pelajaran, saya selalu mengingatkan untuk kalian semua yang di rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan supaya ya kita segera bisa PTM kembali seperti itu. Oke, kemudian supaya materinya lebih ditangkap dan juga dimudahkan kalian dalam belajar, silahkan untuk membaca doa secara pribadi terlebih dahulu. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, semoga sudah terlihat. Ya, baik anak-anak semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tenaga eksogen. Di antaranya ada pelapukan, ada erosi, dan juga ada sedimentasi. Oke, mungkin di video kali ini akan saya bagi menjadi tiga ya, pelapukan sendiri, erosi sendiri, dan juga sedimentasi sendiri. Supaya kalau durasinya singkat itu gimana, lebih nyaman. Kalau durasinya panjang kan kayaknya males kalau ngedengerin harus sampai 30 menit, 1 jam gitu. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang tenaga eksogen yang berupa pelapukan. Oke, sebelum ke situ saya akan sampaikan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Jadi yang pertama dalam mempelajari materi ini nanti diharapkan kalian yang pertama itu mengetahui sejumlah konsep mengenai tenaga eksogen. Oke, itu yang kemudian yang kedua kalian mampu menjelaskan manfaat belajar tenaga eksogen. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menggunakan konsep yang sudah dipelajari. Kemudian yang keempat, yaitu mengumpulkan beberapa contoh fenomena geosfer tentu yang berkaitan dengan tenaga eksogen. Jadi diharapkan kalian bisa tahulah ketika di lingkungan sekitar, oh ini merupakan pelapukan, ini merupakan erosi, atau ini adalah sedimentasi di sekitar lingkungan hidup kalian. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu kalian diharapkan bisa menyimpulkan hasil pengamatan mengenai beberapa masalah fenomena geosfer, dan yang keenam yaitu menyusun laporan tugas dan lain sebagainya. Oke, itu adalah capaian belajarnya. Oke, anak-anak semua. Jadi untuk tenaga eksogen itu ada 3. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ada pelapukan, ada erosi, dan juga ada sedimentasi. Nanti akan kita bahas satu per satu. Oke, yang pertama kita mau bahas dulu mengenai apa itu tenaga eksogen supaya nantinya ketika belajar mengenai pelapukan, erosi, dan juga sedimentasi lebih paham. Oke, jadi kalau kemarin yang terkait lempeng, kemudian terkait gempa, terkait epirogenesa, orogenesa, vulkanisme, dan lain sebagainya, itu merupakan tenaga endogen. Jadi bagian dari fenomena litosfer yang kemarin sudah dipelajari itu adalah tenaga endogen atau tenaga dari dalam. Sedangkan sekarang adalah tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, luar bumi di sini yang dimaksud bukan luar tata surya. Jadi bukan luar planet bumi, bukan. Tapi luar bumi di sini yang dimaksud adalah berasal dari atas permukaan bumi. Nah, termasuk kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi ini. Nah, jadi permukaan bumi ini kemarin selain dibentuk dari tenaga endogen, juga dibentuk oleh tenaga eksogen. Kalau tenaga endogen itu yang membangun dari dalam yang membentuk awal,
kemudian tenaga eksogen adalah yang bersifat merusak, seperti itu, merubah tatanan yang semula ada, seperti itu. Oke, makanya di sini manusia salah satu tenaga eksogen karena ya kita adalah perusak. Padahal sebenarnya kita bertugas untuk merawat ya, bukan merusak. Oke, kita next dulu. Jadi itu ya untuk pengertian tenaga eksogen, merupakan tenaga yang dari luar dan bersifat merusak seperti itu. Oke, tenaga eksogen ini dibentuk beberapa beberapa hal, yaitu salah satunya adalah atmosfer. Nah, atmosfer ini juga mempengaruhi atau merupakan tenaga eksogen yang berupa perubahan suhu dan juga angin. Kemudian ada air, tenaga air di sini maksudnya ada aliran sungai, hujan, gelombang laut, gletser, dan lain sebagainya. Kenapa gletser masuk ke dalam air? Karena es, gletser itu kan es ya. Es itu kan berasal dari air yang membeku. Gitu. Kemudian tenaga eksogen yang lain yaitu ada organisme, ada berupa jasad, tumbuhan, hewan maupun kita manusia. Jadi itu adalah tiga tenaga eksogen yang dapat membentuk permukaan bumi. Oke, ini ada sebuah quotes. Jadi geografi. Alam semesta yang unik ini terlalu mubazir kalau tidak kita pelajari. Nah, jadi geografi adalah belajar tentang alam semesta. Jangan sia-siakan belajar geografi. Oke, yang pertama pelapukan. Dari pengertian sendiri, pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Oke, kemarin sebelumnya kita belajar mengenai lapisan pedosfer atau lapisan tanah yang salah satunya sebenarnya itu dibentuk dari pelapukan. Seperti itu. Oke, itu adalah pengertian pelapukan. Kemudian jenis pelapukan itu ada tiga. Jenis pelapukan ada tiga. Yang pertama pelapukan mekanis, yang kedua pelapukan biologis atau organik, dan yang ketiga adalah pelapukan kimia. Nah, apa pelapukan mekanis, apa pelapukan biologis, apa pelapukan kimia? Oke, kita akan bahas yang pertama pelapukan mekanis. Pelapukan mekanis atau fisik adalah proses pengkikisan dan penghancuran bongkahan batu menjadi bongkahan yang lebih kecil, tetapi tidak mengubah unsur kimianya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita belajar batuan atau anak geologi itu ilmu mengenai batuan. Kalau kita belajar mengenai batuan, sebenarnya batu itu mempunyai unsur-unsur kimia, unsur-unsur mineral, seperti itu. Nah, pelapukan mekanis atau fisik ini, dia hanya merubah bentuk fisiknya, tanpa merubah kandungan mineral atau kimia yang ada di dalamnya. Nah, proses ini bisa disebabkan oleh sinar matahari, perubahan suhu yang berubah drastis, atau pembekuan air pada celah batuan. Seperti itu. Oke, nah ini penyebab pelapukan mekanis. Tadi yang pertama ada perubahan temperatur secara drastis. Nah, peristiwa ini terutama terjadi di daerah beriklim kontinental atau beriklim gurun. Nah, di daerah gurun biasanya temperatur di siang hari itu sangat panas, melebihi panasnya kota Solo. Gitu. Jadi bisa sampai 50 derajat Celcius. Bayangkan di Solo mungkin cuma 30 sampai 35 ketika di siang hari itu kita sudah mengeluh panas. Apalagi di daerah gurun sampai 50 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau di gurun itu di malam hari kebalikannya, sangat dingin. Jadi ketika siang hari panas dan malam hari dingin, itu membuat batuan itu menjadi retak ataupun dia mulai terkikis dan akhirnya hancur. Seperti itu. Oke, itu adalah penyebab pelapukan mekanis yang temperatur. Kemudian ada penyebab selanjutnya itu pembekuan air di dalam batuan. Oke, jadi kembali pada komponen batuan itu sendiri. Jadi kadang batuan itu terselip ya, atau tersimpan sedikit air, entah itu dari embun ataupun dari hujan. Nah, jika air membeku, maka volumenya akan mengembang. Nah, ketika air yang menyelip di pori-pori batuan itu membeku, maka
air tersebut akan mengembang. Nah, kalian pernah membekukan air menjadi es di kulkas? Nah, itu kan tahu sendiri ya, air yang awalnya mungkin tidak satu plastik penuh, kadang mengembang plastiknya sampai melar, seperti itu. Nah, konsepnya sama seperti itu. Nah, maka air yang membeku di batu tadi mengakibatkan dari porinya tadi terdesak. Jadi sama ya, batu tadi ibaratnya dia adalah plastik es, plastik air sebelum jadi es. Nah, ketika air yang kalian masukkan ke plastik tadi, kemudian airnya membeku menjadi es, maka plastiknya akan melar. Nah, kemudian kalau menjadi air lagi akan mengecil lagi. Nah, batu juga seperti itu. Ketika ada air di pori-porinya, airnya membeku, maka akan memelarkan, kemudian ketika mencair akan mengendurkan kembali. Nah, ketika itu terjadi terus-menerus, maka akan mengakibatkan batu itu hancur secara bertahap. Oke, itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga adalah berubahnya air garam menjadi kristal. Nah, jika air tanah mengandung garam, terutama air laut, bisa jadi air laut juga. Jadi kadang air tanah pun kadang juga bisa berasa asin karena mengandung garam tadi. Maka pada siang hari airnya akan menguap dan garam akan mengkristal. Nah, ketika air yang mengandung garam tadi menguap ya, proses pembuatan garam kalau kalian sudah mengetahui air laut itu dikeringkan, kemudian terjadi penguapan dan menjadi kristal-kristal garam. Nah, itu sangat tajam sekali. Nah, itu ketika mengenai batuan-batuan, tajamnya itu akan mengikis secara perlahan sehingga menjadi pelapukan. Nah, itu biasanya terjadi di sekitar pantai. Oke, itu penyebab pelapukan mekanik. Ada 3 tadi. Kemudian kemudian kita lanjut ke pelapukan yang kedua, yaitu pelapukan biologis atau organik. Secara pengertian, penyebab pelapukan organik adalah proses organisme. Nah, jadi di awal kita sudah tahu bahwasanya tumbuhan, makhluk hidup, termasuk kita manusia, juga merupakan penyebab pelapukan, terutama pelapukan organik atau biologis. Nah, di sini sudah dijelaskan itu adalah pengertiannya. Jadi adalah proses pelapukan yang didorong atau diakibatkan oleh organisme. Oke, penyebab pelapukan biologis selain contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan juga manusia tadi. Nah, ini adalah salah satu yang real ketika ada lumut di atas batuan. Nah, lumut yang tumbuh di atas batuan lama-kelamaan akan membuat batuan yang ditumpanginya menjadi hancur. Hal ini karena lumut akan membuat batuan mengalami degradasi. Korosi yang terjadi di atas batuan ini akan terjadi karena kelembapan di permukaan batuan akibat adanya proses penyerapan akar disertai dengan tingginya pH di sekitar permukaan batuan tersebut. Jadi akar-akar lumut itu kemudian juga karena adanya lumut di batuan tadi mengakibatkan pH dalam batuan itu meningkat. pH kemarin di Pedosfer juga sudah kita pelajari, pH adalah tingkat keasaman. Nah, tingkat keasaman itu nggak hanya pada tanah, banyak tingkat keasaman. Pada buah juga ada, kemudian pada batuan juga ada, seperti itu. Nah, pH itu adalah kandungan kimia yang terkait asam atau basa. Nah, karena tingginya keasaman, tingginya pH tadi mengakibatkan batuan akan mudah terlapu. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk yang biologis. Kalau kalian pernah melihat batu yang di situ ada sedikit tanahnya, kemudian ternyata ada pohon. Nah, akar tanaman itu tadi mampu menembus batuan. Jadi itulah yang menyebabkan ketika batu itu ditembus oleh akar pohon, maka lama-kelamaan akan sama mengalami degradasi, semakin terkikis, akhirnya menjadi lapuk. Seperti itu. Itu adalah pelapukan biologis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pelapukan kimia. Jadi pelapukan kimia kita ketahui bahasanya selain merubah bentuk batuannya, ini juga mengubah kandungan kimianya.
Nah, pelapukan kimia biasanya berupa pengelupasan. Tapi yang sering terjadi, pelapukan kimia ini didorong atau semakin bisa terjadi akibat adanya air yang bertemu dengan CO2. CO2 itu karbon dioksida. Nah, ketika air hujan itu turun, nah, kan lapisan udara di sekitar kita ya. Lapisan udara di sekitar kita itu mengandung CO2 juga akibat dari entah itu asap dari kendaraan ataupun asap dari pabrik seperti itu. Nah, itu ketika hujan turun, airnya tersebut akhirnya yang O2 bercampur lagi dengan CO2. Nah, akibat bercampurnya tadi kemudian terkena batuan, nah, mengakibatkan batuan tersebut terlapuk. Biasanya yang mudah terlapukan oleh pelapukan kimia ini terjadi di kawasan kars atau batuan kapur. Nah, batuan kapur ini mudah terlarutkan oleh air, apalagi dicampur atau apalagi air yang bercampur dengan CO2. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kalian pernah mengenal konsep hujan asam ya, hujan asam itu hujan yang mengandung CO2, nah itu yang mempercepat pelapukan kimia. Oke, mungkin itu terkait pelapukan, semoga dapat dipahami oleh anak-anak semua. Jadi tenaga eksogen yang pertama atau tenaga yang berasal dari luar bumi, yang pertama adalah pelapukan. Nah, pelapukan tadi ada 3, yaitu pelapukan yang bersifat mekanik, kemudian pelapukan biologis, dan yang ketiga pelapukan kimiawi. Nah, kalau pelapukan yang mekanis tadi dia hanya merubah bentuknya dan berasal dari angin ataupun berasal dari matahari, suhu. Kalau yang biologis itu dari manusia, dari hewan, dari tumbuhan. Kemudian yang kimia itu berasal dari karena ada zat kimia juga yaitu uh, kandungan air O2 yang bertemu dengan CO2, kemudian dia juga merubah dari kandungan kimia yang ada di batuan. Seperti itu. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.